Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana kabar? Baik. Alhamdulillah. Sudah siap belajar semua ya? Ya, Pak. Oke. Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, saya mau absen dulu. Darling, ya Pak. Hadir, Ada, Pak. semua lengkap. Nah, terima kasih Nanda sudah membuktikan bahwa Nanda semua sudah siap untuk belajar. Pertama dan paling utama, kata yang paling abdal kita ucapkan kecuali kata hamdalah atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita sempat hadir di tempat yang sederhana ini. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi yang menjadi panutan kita semua dalam mengarungi hidup dan kehidupan yang sifatnya sementara ini. Baik, sebelum kita masuk dalam pembelajarannya kita, mari kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita akan lakukan nantinya ini akan bernilai pahala, bernilai ibadah buat kita semua. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Mata pelajaran tentang pendidikan dasar teknik mesin, topik pembelajaran yaitu konsep elastisitas, tegangan, dan regangan. Sebelum jauh kita membahas tentang konsep itu, saya mau memang menekankan terkait kontrak belajar. Sebelum kita masuk ya dalam pembelajarannya kita. Yang pertama, nantinya kita akan membagi sebuah kelompok dan akan membicarakan, akan mendiskusikan apa yang menjadi contoh permasalahan yang terjadi terkait konsep elastisitas. Baik. Nah, setelah didiskusikan, teman-teman Ananda sekalian itu akan melaksanakan proses presentase terkait apa yang teman-teman sudah diskusikan. Dipahami ya? Ya, Pak. Mata pembelajaran ini akan berlangsung selama 2 jam. 2 jam pembelajaran. Ya, dalam hal ini 90 menit. 10 menit kita akan lakukan pembukaan. 70 menitnya itu kita akan lakukan terkait materi inti. 10 menitnya lagi kita akan lakukan penutup sebagai mengakhiri mata pembelajaran kita pada hari ini. Oke? Nah, berbicara tentang konsep elastisitas, tegangan maupun regangan, sebenarnya Anda semua ini sudah mendapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah mendapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Barangkali Ananda tidak sadar akan hal itu. Barangkali Ananda tidak sadar akan hal itu sehingga Ananda ini tidak mendapatkan bagaimana sebenarnya konsep elastisitas itu. Baik ya? Nah, sebagai contoh kasus. Pegas. Tahu pegas ya? Nah, secara gambaran sederhananya itu berbentuk spiral. Nah, seperti ini ya, Nanda. Nah, kita anggap ini adalah pegas. Pegas yang belum diberikan gaya. Pegas yang belum disentuh apapun. Pegas ketika kita tarik, kita berikan gaya tarik. Posisinya akan seperti ini. Akan ada perubahan dari bentuk semula. Ada perubahannya. Coba Anda semua melihat yang ada di papan tulis. Yang awalnya baku dempet, yang awalnya berdekatan. Nah, setelah kita berikan gaya tarik, ada jarak. Itulah tegangannya. Tegangannya di mana? Tegangannya itu pada saat gaya yang diberikan untuk menarik.
Itu tegangannya. Nah, konsep elastisitas itu ada dua sifat, elastis dan plastis. Ketika pegas ini kita tarik dan kembali ke ukuran semula, berarti dia elastis. Ketika pegas ini kita tarik dan tidak kembali pada posisi semula, berarti sifatnya adalah sifat plastis. Sifat sebuah bahan yang tidak kembali ke bentuk semula. Paham ya? Anda semua? Ya. Baik. Untuk kita memahami lebih lanjut, saya akan bagi beberapa kelompok. Silakan di balik kursinya ya, Nanda. Untuk Nanda semua ini berdiskusi. Kelompok 1 akan berbicara tentang kawat yang ditarik. Kelompok 2 akan berbicara tentang ketapel yang diberikan gaya tarikan, yang diberikan gaya tarik. Ya. Kelompok 3 bicara tentang tembok bangunan ataukah tarikan panah. Tarikan panah saja untuk kelompok 3. Dipahami ya? Ya. Saya akan berikan waktu lebih dari 50 menit untuk Nanda semua ini mendiskusikan apa yang menjadi contoh permasalahan setiap kelompoknya Nanda semua. Dipahami? Silakan diskusi mulai dari sekarang. Yang Nanda ada kendala yang didapatkan? Oke, silakan lanjutkan. Bagaimana Nanda di sini? Ada kendala terkait kasus yang didiskusikan? Contoh permasalahan? Ada kawan ya? Ya, waktu sisa 10 menit. Silakan dipercepat diskusinya Nanda semua dan mempersiapkan dirinya untuk presentase. Waktu habis. Waktu habis. Ya. Sebelum itu, hentikan diskusinya. Kita akan persiapan untuk presentase. Silakan perwakilan dari kelompok 2 dulu untuk mempresentasikan apa yang kemudian menjadi contoh permasalahannya. Silakan. Begitu saja. Ya, baik, terima kasih untuk kesempatannya. Para kedepannya. Kami dari kelompok 2 kelas 12A akan memaparkan hasil daripada pertanyaan yang kemudian kami mengambil contoh adalah sebagai ketapel, Pak. Ketapel yang menjadi contohnya. Nah, ketapel ini ada proses di dalamnya, Pak. Baik itu dalam elastisitas, ketegangan maupun keregangan di dalam. Nah, proses ketapel ini pada saat penarikan, mulai dari karetnya kita tarik sekuat mungkin sehingga ada gaya di dalam. Ketika karet itu sudah dalam posisi semakin kencang, maka di situ terjadi antara gaya tegangan dan regangan, Pak. Di mana proses terjadinya itu? Ketika kita menarik karet sejauh mungkin, maka di situ terjadi proses keregangannya, Pak. Dan ada juga di dalamnya proses ketegangan, Pak. Ketika kita lepas secara perlahan, maka sifat daripada itu kemudian muncul yang namanya elastisnya. Di mana proses elastisnya? Ketika karet itu kembali ke posisi mulanya, karena kembali ke posisi mulanya itu andaikan dia tidak elastis, dia tidak akan kembali pada posisi awalnya, Pak. Kelompok 3. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Febriwala, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin membantu kelompok 2 yaitu saudara Mifal untuk melengkapi jawaban dari pertanyaan kelompok 1. Yaitu jika karet ketapel diganti dengan kawat, apakah masih bersifat elastis? Kalau menurut saya itu tentu tidak, karena kawat memiliki sifat plastis, bukan elastis, yang artinya kawat itu tidak bisa kembali ke bentuk semula setelah diregangkan. Jadi kawat itu memiliki sifat plastis, bukan elastis.
Terima kasih. Ya, terima kasih dari kelompok 3 sudah menambahkan penjelasan dari kelompok 2. Kelompok 2. Silakan balik kembali kursinya karena proses diskusinya kita sudah selesai. Oleh karena itu, sebelum kita tutup dan kita akhiri mata pembelajaran kita pada hari ini, Nanda, kita mesti menarik kesimpulan. Kita mesti menarik kesimpulan dari apa yang kita pelajari pada hari ini. Silakan Nanda Mikan untuk menyimpulkan. Baik Pak, terima kasih lagi kesempatannya. Jadi kesimpulan daripada materi hari ini itu berbicara tentang elastisitas, ketegangan dan keregangan. Dari proses ketiga ini tidak menutup kemungkinan bahwa itu adalah satu daripada rangkaian ketiganya, Pak. Artinya itu semua masuk di dalam rangkaian. Elastisitas masuk dalam rangkaian keregangan dan ketegangan. Jadi berbicara tentang elastisitas ini, tentu di dalamnya ada proses yang namanya ketegangan dan keregangan. Jadi kesimpulan intinya itu dari ketiga poin tersebut itu saling berkaitan. Itu Pak. Terima kasih. Ya, luar biasa penjelasan kesimpulan dari Nanda Mikir. Nanda Darling, silakan menguatkan dari kesimpulan dari Nanda Mikir. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin sedikit tambahan untuk kesimpulannya. Kita kan berbicara tentang elastisitas, peregangan, dan tegangan. Jadi seperti yang dikatakan oleh saudara Michael, bahwasanya ketiga ataupun elastisitas, peregangan, dan tegangan itu tidak bisa saling terpisahkan. Jadi dia sebuah satu kesatuan yang memang harus terjadi. Jadi ketika misalnya contohnya tadi ketapel, ketika kita memberikan gaya atau beban, maka akan terjadi sebuah sifat elastisitas maupun regangan dan tegangan. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Nanda Darling. Jadi saya lengkapi bahwa ketika kita berdiskusi tentang konsep elastisitas, itu memiliki dua sifat, elastis dan plastis. Elastis, ketika kita memberikan gaya pada satu benda, dalam hal ini pegas atau karet, dia akan kembali ke bentuk semula. Itulah sifat elastis. Ketika kita berdiskusi dan membicarakan terkait sifat plastis, Nanda, sama hanya dengan kawat. Kawat ketika ditarik dan diluruskan, itu dia akan kembali ke bentuk semulanya. Itu adalah sifat plastis. Ya, barangkali itu saja untuk mata pembelajaran kita hari ini, Nanda sekalian. Ingat, tetap akan ada tugasnya dikerja secara individu, dan Pak Guru berharap Nanda mengerjakan secara jujur, secara baik dan benar. Tugas ini juga akan bersifat kelompok. Tapi Pak Guru selalu berharap teman Anda sekalian mengerjakan, tunjukkan kreativitas dan kolaborasinya Anda semua. Baik ya? Ya Pak. Jadi semoga pertemuan hari ini bisa mendatangkan pahala buat kita semua di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Tetap semangat untuk belajar. Belajar memang membuat lelah, tapi dengan belajar kita tidak akan menanggung perihnya kebodohan. Topik pembelajaran kita pada pertemuan selanjutnya itu terkait mekanika bahan. Oke? Jadi itu untuk materi selanjutnya di minggu depan. Silakan belajar. Nanti kita akan ketemu kembali. Baik, itu saja. Sekian dan terima kasih. Wabillahi musta'an wal iklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.